Waktu terus berjalan. Tak terasa Ramadan kembali datang. Saha begitu bersemangat menyambut Ramadan dengan status barunya sebagai seorang suami. Ia membayangkan saat sahur dan berbuka nanti akan semakin semarak dengan kehadiran Alia sebagai istri. Ia bahkan sudah berbelanja bahan-bahan dapur untuk memudahkan Alia memasak. Jam 2:30 dini hari Saha sudah bangun. Ia membangunkan istrinya dengan usapan lembut di pipinya. "Sayang, bangun, sahur yuk." Alia mengerjap. Ia mengucek matanya dan membukanya perlahan. Wajah tampan suami terpampang jelas di depan mata. "Bangun sayang, sahur dulu." Saha mengulas senyum khasnya yang mencetak lesung pipi. Alia masih mengantuk. Ia hampir memejamkan mata lagi, tapi Saha buru-buru mengusap pipinya. "Ih, kok bobo lagi sih? Ayo dong bangun, kan mesti masak dulu. Aku deh yang masak, tapi kamu temenin aku di dapur." Alia menatap Saha yang tersenyum lembut. Ia sedikit mengerucutkan bibirnya. "Gendong," rajuk Alia dengan nada manjanya. Saha mencubit pipi Alia pelan dengan gemas. "Manja banget sih." Saha duduk di ujung ranjang membelakangi Alia. Melihat Alia yang masih pasif, Saha semakin gemas. "Ayo," katanya mau digendong. Alia membelalakan matanya. Rupanya Saha sudah pasang badan untuk menggendongnya. Alia segera bangun. Ia bergerak maju dengan bertumpu pada kedua lutut. Ia membuka kakinya dan mengapit pinggang Saha sedang tangannya mengalung di leher laki-laki itu. Bagian depan tubuhnya menempel di punggung sang suami. Kepalanya ia sandarkan di punggung Saha. Saha tersenyum melihat tingkah Alia yang manja seperti anak kecil. Ia teringat akan masa kanak-kanak mereka. Alia pernah begitu manja pada orang tuanya. Bahkan ia pernah cemburu saat Mama Nara begitu akrab dengan istrinya. Yang di masa kanak-kanak, ia sebut Little Devil. Ia juga pernah cemburu melihat ayahnya menggendong Alia kecil yang super ceriwis. Hingga kini, sang istri masih saja menggemaskan dan manja. Saha menggendong Alia dan membawanya ke dapur. Setiba di dapur, Saha menurunkan Alia dari gendongannya. "Aku ke kamar mandi dulu ya, mau cuci muka dan gosok gigi," ucap Alia. Saha mengangguk. "Oke, sahur kali ini masak simpel aja ya. Telur dadar tapi isiannya macam-macam." Alia mengangguk. "Oke." Alia berjalan menuju kamar mandi, sedang Saha menyiapkan bahan-bahan untuk membuat telur dadar. Telur dadar yang dibuat Saha diberi isian sosis, bawang daun, jamur dan dibumbui bawang merah, bawang putih, garam, merica bubuk, dan sedikit cabai. Keduanya makan bersama dengan perasaan berbunga-bunga. Ternyata indah sekali menyantap sahur bersama pasangan halal. Terlebih ini adalah Ramadan pertama bagi keduanya sebagai suami istri. "Kok gak dihabisin?" Saha melirik piring Alia yang masih ada sisa nasi. "Kalau makan dini hari gini kan emang kurang selera," balas Alia. Saha menyendok nasi dan menyuapkannya ke mulut Alia. Awalnya Alia enggan membuka mulutnya, tapi Saha membujuknya. "Ayo dong habisin, aku suapin." Alia pun takluk pada kelembutan sikap Saha yang membujuknya untuk mau makan. Ia tersenyum disuapi suami, merasa diperlakukan bak ratu, dimanja, dan diperhatikan. Pagi ini mereka berangkat kerja dengan mengendarai mobil masing-masing. Dua-duanya berjanji akan mengusahakan pulang lebih awal agar bisa berbuka puasa bersama. Saha akan mengisi 3 kelas hari ini. Setiba di depan ruangan sudah ada salah satu mahasiswi bimbingannya yang menunggunya. Mereka beradu pandang. Mahasiswi itu segera mengangguk dan melempar senyum. Saha mengernyitkan dahi. Mahasiswi di depannya ini sudah 1 minggu tidak menghadapnya. Masih ada waktu setengah jam sebelum masuk kelas. Tak mengapa jika dia mempersilahkan gadis itu untuk masuk. "Kenapa kamu baru sekarang menghadap saya? Kemarin kemana saja?" tanya Saha dingin. Dia kurang menyukai mahasiswa yang kurang disiplin. "Maaf Pak, file saya hilang, padahal sudah disimpan di laptop milik teman. Flashdisk saya juga rusak, file-file tidak terbaca, jadi saya mengetik ulang skripsi saya. Selain itu, saya ada pekerjaan lain juga yang tidak bisa ditinggal."
Gadis itu tertunduk, wajahnya terlihat muram. Jadi pekerjaanmu lebih penting dibanding skripsi ya? Saha sedikit ketus. Mahasiswi itu tak menjawab, namun ia tak dapat menyembunyikan kecemasan yang tergambar di wajahnya. Ya sudah, masuk dulu. Saha masuk ke dalam ruangan diikuti oleh sang mahasiswi. Saha mempersilahkan mahasiswi itu untuk duduk. Selanjutnya ia memeriksa draft skripsi. Saha menggeleng menemukan masih banyak kesalahan, padahal sebelumnya ia sudah menjelaskan lengkap kesalahannya. Lira, ini kok masih banyak yang salah? Padahal saya sudah jelaskan detail. Atau karena seminggu ini kamu tidak menghadap saya, jadi ngerjainnya asalan. Banyak yang salah ketik juga. Saha melirik sang mahasiswi yang tertunduk lesu. Maaf pak, mungkin saya kurang fokus jadi banyak yang salah ketik. Nanti akan saya perbaiki. Mahasiswi bernama Lira itu sedikit terbata. Saha terdiam sejenak. Tak biasanya mahasiswi yang dikenal disiplin dan pintar ini terkesan mengabaikan skripsinya. Hingga seminggu penuh tidak datang ke kampus. Ia ingin tahu pekerjaan apa yang tengah dikerjakan sang mahasiswi hingga menomorduakan skripsinya. Tadi kamu bilang kamu seminggu ini gak ke kampus selain karena file yang sempat hilang, juga karena ada pekerjaan lain yang gak bisa ditinggal. Pekerjaan apa? Lira menunduk, ragu untuk menjawab. Saha bisa melihat kecemasan tergambar di wajah mahasiswi berjilbab itu. Kenapa gak dijawab? Saha bertanya dengan wajah yang dingin. Lira sedikit gugup. Ia melirik dosen pembimbingnya sepintas lalu kembali menunduk. Saya sebenarnya 5 hari kemarin saya menunggu ibu di rumah sakit. Rumah saya jauh, di Tangerang. Saya balik ke Tangerang. Setelah ibu sembuh dan dibawa pulang, baru saya balik ke Purwokerto. Saya baru sampai di kos kemarin. Wajah Saha yang dingin berubah melembut. Ia bisa memaklumi alasan Lira. Mungkin dia memikirkan kesehatan ibunya hingga tak bisa fokus mengerjakan skripsi. Maaf, saya baru tahu kalau ibu kamu sakit. Mudah-mudahan ibu kamu cepat sembuh dan selalu diberi kesehatan. Amin. Makasih banyak, Pak. Lira mengangguk dengan wajah yang masih tertunduk. Ya sudah, skripsinya akan saya koreksi di rumah. Besok kamu bisa ambil. Ujar Saha masih dengan nada datar. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Saya permisi dulu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah gadis itu keluar ruangan, Saha bersiap mengajar. Hari ini ia berjanji pulang lebih awal agar bisa berbuka puasa bersama Alea. Alea tengah sibuk merancang pakaian pesanan pelanggan untuk pernikahan. Ini pertama kali Alea menerima pesanan gaun pernikahan. Untuk bisa mengembangkan potensi dan kreativitasnya, kadang seseorang perlu keluar dari zona nyaman dan menantang diri sendiri. Alea ingin mengasah kemampuannya dengan mencoba membuat berbagai macam pakaian. Ia melirik jarum jam yang sudah menunjuk pukul 4 sore. Ia teringat akan janjinya untuk berbuka puasa bersama Saha. Ia membereskan meja kerjanya, memasukkan pensil dan buku sketsanya ke lemari kecil di bawah meja. Setelah meja kerjanya rapi, dering smartphone mengagetkannya. Ada panggilan dari Clara Agatha, desainer muda yang tengah naik daun di kalangan pecinta dan pengamat fashion. Alea mengangkat telepon. Sejak bertemu di acara Fashion Week di Bandung, keduanya sering berkomunikasi lewat WhatsApp. Alea dan Clara memiliki kesukaan yang sama pada rancangan bernuansa etnik. Halo, selamat sore Clara. Sore Alea. Wah, tumben nih telepon. Ada apa? Aku sekarang lagi di Purwokerto loh. Ketemu mau nggak? Aku traktir buka puasa deh. Sekaligus bicarain proyek. Aku pengen ngajak kamu kerja sama. Alea melirik jarum jam dinding sekali lagi. Apa ia akan menemui Clara atau pulang? Kalau ia menolak ajakan Clara, itu artinya tak menghargai. Clara datang jauh-jauh dari Bandung dan ingin bertemu dengannya untuk mengajak kerja sama. Ini kesempatan yang bagus untuk Alea. Bekerja sama dengan desainer terkenal yang sudah lebih dulu berkecimpung dalam dunia fashion akan memberinya banyak keuntungan. Selain bisa belajar banyak dari sang desainer dan mengembangkan potensi diri, kerjasama ini akan membuka jalan untuk mengenalkan hasil rancangannya ke lebih banyak kalangan. Boleh, ketemuan di mana?
Di hotel tempat aku nginep ya. Makanan di restoran hotel juga enak loh. Aku nginep di Aston. Oke, nanti aku ke sana. Makasih ya Clara. Iya, sama-sama. Alea menatap layar ponselnya lalu membuka WhatsApp. Ia mengirim pesan untuk Saha. Sayang, maaf pulang telat. Aku ada janji ketemuan sama Clara, desainer yang lagi tenar-tenarnya. Dia jauh-jauh datang dari Bandung. Dia ngajak aku kerja sama. Ini kesempatan bagus. Kalau aku menolak ajakannya, itu artinya aku tidak menghargainya. Gak apa-apa kan kalau kamu buka puasa sendiri?